Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, Ibu akan melanjutkan mengenai tentang syahadatain. Sebagai orang Islam, kita wajib mengetahui beberapa perkara rukun Islam. Bagaimana yang dikatakan dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, berikut ini kita akan pelajari tentang syahadat yang termasuk dalam rukun Islam. Salah satunya yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat yang paling pertama seorang untuk menjadi seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap hari 2 kalimat ini selalu dikumandangkan dalam azan, iqamah, khutbah, ceramah, dan pembicaraan lainnya. Setiap hari pula kita sebagai seorang muslim membacanya ketika sholat. Namun, sudahkah kita paham akan maknanya? Nah, 2 kalimat syahadat merupakan syarat sah Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang yang namanya Mu'adz bin Jabal untuk mengislamkan sekelompok orang yang tinggal di negeri Yaman. Nah, sebelum sahabat Mu'adz bin Jabal berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz. Kemudian Rasulullah berkata, ajaklah mereka agar mau bersaksi bahwanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, apabila mereka telah melakukan hal tersebut, bersyahadat, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mensedekahkan harta mereka. Yang sedekah tersebut diambil dari sebagian orang-orang yang memiliki kepunyaan yang berlebih. Nah, dari hadis ini di atas yaitu kita bisa mengambil pelajaran bahwa bersaksi dengan 2 kalimat syahadat adalah syarat sah Islam. Sholat dan zakat barulah diperintahkan setelah mereka mau bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Nah, jika mereka tidak mau bersaksi, maka sholat, zakat, dan amalan-amalan lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, makna syahadat artinya adalah persaksian. Dalam hal ini, persaksian barulah dianggap sebagai sebuah persaksian ketika telah mencakup 3 hal, yaitu meyakini kebenaran yang dipersaksikan, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian menyampaikan persaksian tersebut kepada yang lain, ya. Nah, makna dari asyhadu alla ilaha illallah yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam syahadat ini terdapat bahwa penetapan bahwa yang wajib disembah itu hanyalah Allah, ya. Dan kenyataan bahwa di dunia ini kita tahu banyak terdapat sesembahan yang selain Allah, ya. Ada orang yang menyembah pohon, batu, jin, ada yang percaya kepada kuburan dan lain-lain. Akan tetapi sesembahan tersebut tidak berhak untuk disembah, dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah berfirman yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak
dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Anak-anakku sekalian, Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 62. Allah juga berfirman yang artinya, maka barang siapa yang ingkar kepada sesembahan selain Allah dan beriman pada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Kayak anakku sekalian, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, utusan Allah. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat, dan ia diperintahkan untuk mendakwakan syariat tersebut kepada umatnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar kenabianku salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Lalu ia meninggal sementara ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ia akan termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Anakku sekalian, perlu diingat, selain beliau adalah seorang Rasul Allah, Nabi Muhammad juga sebagai hamba Allah. Di satu sisi kita harus mencintai dan mengagungkan beliau sebagai Rasul. Di sisi lain kita tidak boleh mengagungkan beliau secara berlebihan, karena yang paling di atas semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka sebutlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, anakku sekalian, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai tentang syahadatain. Kita anakku sekalian, cobalah untuk berlatih di rumah untuk melafalkan dua kalimat syahadat atau syahadatain ini, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu semua ada di buku kalian, ya. Dan kemudian tugas kalian yaitu di sini pada halaman halaman 107, yaitu pembiasaan perilaku sehari-hari. Di halaman 107 sampai dengan 108 kalian kerjakan yang berkaitan dengan makna dari syahadatain dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anakku sekalian, itulah tadi yang dapat Ibu jelaskan bagaimana tentang dua kalimat syahadat. Jika kurang bisa kalian baca di buku kalian, untuk buku pegangan kalian di buku agama. Dan untuk tugas bisa kalian share melalui WA group, dan sertakan nama lengkap dan foto ketika memakai seragam. Demikian anakku sekalian yang dapat Ibu sampaikan. Salam sehat, tetap stay at home, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.